application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang menurut saya anti klimaks gitu ya. Dari pilpres yang ada di dalam pemilu yang berbarengan dengan pileg maksud saya. Iya, ini jadi anti klimaks. Kenapa jadi anti klimaks? Nah, nanti kita lihat ya. Tapi bocorannya begini deh. Paslon 01 Anies Baswedan dan Caimin ya pelan-pelan ditinggalkan oleh Nasdem dan PKS. Jadi tanda kutip ya, yang mendukung paslon Anies Baswedan dan Caimin tinggal PKB yang ketua umumnya juga Caimin ya. Dan di satu pihak lagi ya, kita berbicara cuman partai parlemen ya, yang partai yang kecil-kecil nggak usah disebut lah ya. P3 ya, yang mendukung Ganjar Mahfud juga tanda kutip pelan-pelan meninggalkan Ganjar Mahfud. Seru kan? Oleh karena itu hak angket pasti bubar jalan. Nanti saya akan bahas kenapa hak angket itu bubar jalan. Oke lah ya, kita pelan-pelan dulu nih. Saya akan perlihatkan yang ringan dan yang lucu dulu sebelum saya bahas mengapa hak angket itu sudah pasti bubar jalan. Bukan gembos lagi, bubar jalan. Kalau gembos masih bisa dipompa, ini bubar jalan. Oke. Ini yang lucu pertama. Hasto ungkap Jokowi buat suara 4 partai pengusung Ganjar menyusut. Ungkit bocoran Andi Wijayanto. Jadi 4 partai pengusung Ganjar Mahfud itu kan PDIP sendiri, P3, Hanura, dan Perindo kan. Nah, ini katanya ada pembicaraan antara Jokowi dan Andi Wijayanto yang kira-kira yang bunyinya Pak Jokowi bilang ke Andi Wijayanto, saya tidak bisa dikalahkan atau siapa yang bisa mengalahkan saya, gitulah. Udahlah, itu saya nggak mau bahas itulah. Pokoknya ini lucu lah. Masa Hasto bilang Jokowi yang buat 4 partai pengusung Ganjar Mahfud itu suaranya menyusut. Dari mana lu punya bukti nggak? Ini sekjen makin lama makin sembarang ngomong gitu ya. Kalau orang biasa ini sudah kena undang-undang ITE, dia karena menyebarkan kabar bohong, hoax ya. Nah, ini juga saya aneh ya. Padahal saya dulu kagum gitu sama sosok yang namanya Todung Mulya Lubis. Ini seorang intelektual menurut saya. Tapi di sini kita lihat ya, di kompas.com, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, heran katanya ya, lantaran paslon nomor urut 3 kalah di wilayah Bali hingga Jawa Tengah, ya, daerah yang menjadi basis suara terbesar PDIP. Unbelievable gitu ya, kalah. Loh kenapa heran? Tanya orang-orang di Bali, tanya orang Jawa Tengah, kenapa harus heran? Ini ya makanya saya bilang, aduh, udahlah. Nah, ini. PDIP tunggu instruksi Megawati soal hak angket di DPR. Tidak akan diinstruksikan oleh Megawati. Mau taruhan sama saya? Nggak mungkin. Tapi dia masih penasaran gitu ya. Nah, penasaran kenapa? Ini nih, di waktu demo dia bilang seakan-akan walaupun nggak sebut nama, mau menurunkan Jokowi. Padahal hak angket itu nggak ada urusannya sama pemaksulan. Udahlah, ini orang sudah frustasi adian napitupulu. Oke. Nah, lucunya yang berwacana pertama kali untuk mengajukan hak angket itu Ganjar. Ya. Harusnya partainya ya minimum PDIP dah. Ya. Setelah diwacanakan oleh Ganjar disambut langsung digulirkan dong. Mana partainya sampai sekarang enggak PDIP? Pendukungnya juga siapa itu?
yang ada di parlemen ya. P3 juga enggak. Nah, di sini lucunya TPN Ganjar Mahfud tantang anggota DPR berani ajukan hak angket. Jangan berwacana. Partai lu sendiri aja nggak berani. Kok sekarang TPN-nya bilang jangan hanya berwacana. Aduh, dunia terbalik-balik. Nah, oleh karena itu. Nah, saya senang nih sama Pak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem. Dia bilang dia pesimistis hak angket bergulir di DPR. Kalau saya sih udah nggak pesimistis lagi. Sudah bubar jalan. Nanti saya bahas. Jangan di-skip makanya video saya ya. Jadi Pak Ahmad Ali benar lah. Dia sudah cium itu gelagatnya ya. Nah, kemudian baru-baru ini Nasdem kan terima hasil Pilpres. Yang lain nggak terima. Pak Mahfud bilang belum selesai. Hasto juga bilang pemilu belum selesai ya. Masih ada sidang MK. Kalau Pak Mahfud bilang intinya dia bilang saya akan kasih selamat kalau sudah selesai. Sudah selesai kok. Maksudnya nungguin keputusan MK. Ya udahlah, itu terserah Pak Mahfud. Nah, tapi beberapa partai seperti Nasdem sudah berbesar hati. Dialah yang pertama yang menerima hasil Pilpres dan mengucapkan selamat ke Prabowo Gibran. Pak Mahfud punya partai nggak? Nggak punya. Cuman jadi cawapres aja. Ini dong Surya Paloh. Walaupun sebelumnya berkontestasi antara 01 dan 02, tapi begitu kalah dia terima hasil Pilpresnya dan ucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Begitu dong baru negarawan. Kalau Pak Mahfud sama Hasto bilang belum selesai pemilu. Ya sudahlah, Ganjar juga belum selesai. Masih kesel dia ya. Oke deh. Nah, setelah Nasdem mengucapkan selamat, nah Pak Prabowo sebagai pemenang Pilpres tahun 2024 ini, meskipun dia bakal jadi presiden, pastilah ya dilantik, dia mengunjungi kantor Nasdem ya, dan kedatangannya disambut hangat oleh Surya Paloh sampai gelar karpet merah katanya ya. Di sini Metro TV juga memberitakan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sekitar pukul 13.30 WIB. Pertemuan berlangsung di Nasdem Tower. Prabowo tiba ditemani sejumlah elit Gerindra dalam kunjungannya. Oke. Kemudian PKS juga terima hasil Pilpres. Terima dia. Ya, kalaupun nanti maju di MK ya itu lain persoalan ya. Mungkin dia mau menggugat yang pileknya. Tapi Pilpresnya dia terima. Jadi saya curiga nanti Timnasnya Amin nggak didukung pasti sama Nasdem dan sama PKS. Ya kalau Nasdem pun ikut menggugat hasil pileg ya itu oke-oke aja ya. MK kan menerima gugatan hasil Pilpres dan hasil pileg. Jadi kalau Nasdem mau menggugat hasil pilegnya, misalnya ada perolehan suara calegnya yang tanda kutip misalnya dicurangi dan mereka punya bukti, ya monggo aja ke MK. Tapi kalau urusan Pilpres dia sudah terima dan ucapkan selamat. Nggak akan digugat di MK itu hasil Pilpres. Apalagi memasuk hak angket untuk Pilpres. Ya nanti ya angket sebentar. PKS juga terima. Jadi pendukung Cak Imin sama Anies itu hanya PKB sendiri. Saya curiga sebentar lagi PKB juga akan announce nih ya. Saya curiga nih ya. Taruhlah nggak usah lah PKB nggak usah terima deh. Karena nggak lucu ya kalau semua partai yang dulu ribut sekarang ya saya terima. Saya mau, sebenarnya saya suka juga gitu kalau Hasto dan Pak Mahfud bilang saya tidak terima. Oh saya suka itu. Tapi kalau yang bilang saya terima jadi anti klimaks gitu ya. Itu kan menurut saya ya. Oke. Nah, P3 pun ucapkan selamat atas kemenangan Prabowo Gibran. Dia terima itu hasil Pilpres. Kalaupun dia maju ke MK, dia mau menggugat. Kenapa saya nggak lolos Senayan? Kenapa di bawah 4%? Ya tentu P3 harus punya bukti-bukti yang bisa membuktikan seharusnya dia 4% lebih. Silakan gugat ke MK. Tapi begitu dia ucapkan selamat menerima kemenangan Prabowo Gibran,
nggak akan itu yang namanya hak angket untuk menggugat Pilpres. Oke? Tapi ntar sebentar lagi saya buktikan, ya. Kemudian pengamat sebut terbuka kemungkinan Prabowo kunjungi P3 juga. Seperti Pak Prabowo mengunjungi Nasdem. Terbuka. Pastilah. Walaupun P3 tidak masuk parlemen ya. Tapi itu kan akan digugat katanya di MK. Ya nggak apa-apa, memang harus lah. Yang mengejutkan, Habib Rizik pun terima. Tapi dengan catatan, kalau prosesnya jujur. Ya jujur lah Bib. Pasti jujur Bib. Oke deh. Nah, ini nih ya. Baru satu nih berita. Ya. Timnas Anies Muhaimin ya mendaftarkan sengketa Pilpres ke MK, minta pemilu diulang tanpa Gibran. Palelu. Diulang tanpa Gibran. Alasannya apa ya? Keputusan MK yang itu nggak sah. Udah, keputusan MK itu sudah final dan mengikat, titik. Bingung saya sama tim hukumnya Anies Muhaimin ini, bener-bener deh. Oke deh. Nah, sekarang saya akan bahas cukup detail mengenai hak angket yang saya sebut sudah bubar jalan. Nah, gini loh. Kita harus cerdas sedikit ya. Ini hasil Pileg 2019 yang lalu di 34 provinsi. Sekarang kan sudah 38 karena ada pemekaran ya. Dari 80 dapil. Pemenangnya adalah PDIP, 128 kursi. Yang 2024 lagi dihitung nih kursinya. Kemungkinan besar PDIP tetap menang. Jadi dia hat-trick dia ya. Tapi belum tahu kursinya berapa. Ya. Golkar juara 2 waktu itu. Kursinya dapat 85 kursi. Gerindra dapat Golkar dapat 85 ya. Gerindra dapat 78, Nasdem dapat 59, PKB dapat 58. Apa itu? Demokrat ya. Demokrat ya selisihnya nggak banyak, 54 kursi. PKS dapat 50 kursi. Apalagi itu PAN dapat 44 kursi dan P3 dapat 19 kursi. Ya. Dulu P3 3,3% masih lolos tuh. Sekarang karena dinaikkan jadi 4 jadi nggak lolos nih ya. Oke. Dari data ini ya, data kursi ya. Nah, di sini kalau kita mau tahu hak angket itu hanya bisa digulirkan kalau diusulkan oleh 25 anggota DPR lebih dari satu fraksi. Misalnya begini deh. Nasdem nggak mau ikut-ikutan nih karena sudah mendukung Prabowo Gibran. PKS misalnya nggak mau ikut-ikutan karena sudah mendukung Prabowo Gibran. P3 pun misalnya nggak mau ikut-ikutan karena sudah dukung Prabowo Gibran. Yang tersisa tinggal PDIP dan PKB. Ya. Nah, syarat untuk supaya hak angket itu bisa berjalan selain diusulkan oleh 25 orang dari minimum lebih dari satu fraksi. 2 deh. Jadi kalau PDIP dan PKB kan 2 itu ya. Bisa, karena minimum lebih dari satu fraksi. Dan 25 orang pasti bisa lah. PDIP sendiri aja 128 kursi kok, ya kan? Kemudian PKB pun ada 58 kursi. Masa dari segitu 25 enggak keluar suara? Pasti pengusulnya bisa. Tapi syarat kedua, ada 3 syarat. Syarat kedua, selain diusulkan 25 orang dari minimum lebih dari satu fraksi maksudnya, di sidang paripurna untuk membahas hak angket itu harus dihadiri lebih dari 50%. Jadi begini, jumlah kursi di DPR, kalau itu Anda jumlah semua, itu 575 kursi. Jadi syaratnya, sidang paripurna untuk membahas hak angket itu harus dihadiri lebih dari 50%. Sudah saya hitung, Anda percaya saja, 288 orang. Kemudian dari 288 orang harus dihadiri, disetujui, ya minimum harus dihadiri
lebih dari 50%. 288 itu lebih sedikit dari 50%. Oke dah. Dari 288 harus dihadiri sedikit lebih dari 50%. Jadi 145 yang harus setuju. Oke? Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau PDIP, Nasdem, PKB, PKS, dan P3, 5 partai itu ya, semuanya mengusulkan hak angket, pasti mendapatkan 25 orang untuk pengusul, gampang. 5 partai itu, PDIP, Nasdem, PKB, PKS, dan P3, kalau kita jumlah kursinya 314. Ya, bisa itu hak angket jalan. Kemudian dari 314 itu, yang lain misalnya nggak mau datang, boleh. Bukannya abstain, nggak hadir gitu. Tapi 5 partai itu total anggotanya kan 314. Tetap sidang mereka, bisa. Nah, dari 314 itu, mendapatkan minimum 145, udah pasti gol itu, hak angket. Ya. Nah, sekarang kita bilang, dari 314 itu, tadi saya sudah sebut ya, PDIP, Nasdem, PKS, PKB, dan P3. Nasdem keluar. Nasdem itu punya 59 kursi. Ya. Begitu Nasdem keluar, total yang 314 tadi, tinggal 255. Satu partai aja keluar, hak angket nggak bisa jalan, karena minimum harus dihadiri 288. Maksud saya begini loh, Gerindra nanti nggak hadir seluruhnya, kemudian Golkar nggak hadir, karena itu kan koalisi mereka, ya. Demokrat semuanya nggak hadir, ya. PAN semuanya nggak hadir. Nasdem karena sudah mendukung, menerima, dia nggak hadir. Udahlah Nasdem aja lah nggak hadir. PKB boleh hadir, PKS boleh hadir, P3 boleh hadir. Nggak jalan itu hak angket. Nggak jalan. Nggak jalan, bubar jalan, ya. Apalagi kalau cuman PDIP dan PKB, 2 digabung itu baru 186, nggak bisa, nggak bisa. Jadi satu partai aja keluar, Nasdem, itu nggak bisa jalan hak angket. Astaga, baru tahu ya. Iyalah, makanya Ibu Megawati itu cerdas, dia nggak mau apa ya, kesusu gitu. Kalau Ibu Megawati, ayo hak angket, tiba-tiba Nasdem keluar, kan malu. Nggak kayak Hasto. Makanya TPN kan ngomong gitu ya. Ayo dah, jangan hanya wacana aja, ayo berani-berani. Sendirinya aja PDIP enggak menggaungkan, cuman menggaungkan tapi nggak menggolkan kok, nggak menggulirkan. Malah semuanya diminta, ya semuanya siapa? Kalau satu aja partai nggak mau, Nasdem gitu ya, nggak hadir di sidang paripurna, selesai itu hak angket, bubar jalan. Lu mau ngomong hak angket apa lagi? Hak angkot kali, ya. Jadi begini Pak Hasto, ya. Ini pelajaran lah buat Anda. Pak Ganjar, ya sama lah. Anda jangan cuma ngoceh hak angket tapi nggak tahu medan perangnya. Pak Mahfud juga, ya udahlah ucapin selamat aja. Kenapa sih masa masih bilang pemilu belum selesai, harus nunggu MK? Ya terserah deh kalau lu mau nunggu MK. Saya lebih menghormati ketumnya Nasdem, Pak Surya Paloh, walaupun dulu dia berkontestasi dengan Prabowo. Maksudnya partainya lah ya, berkontestasi dengan Prabowo Gibran. Begitu juga P3, begitu juga PKS. Tapi dari semua itu, ini jadi anti klimaks gitu. Jadi nggak seru gitu. Kalau Nasdem bergabung ya di pemerintahan, PKS misalnya gabung ke pemerintahan, P3 karena dia nggak lolos ya, P3 nggak lolos. Loh, itu partai oposisi tinggal 2, PDIP dan PKB. Enggak kuat dia ngontrol pemerintah, nggak kuat. Apalagi nanti katanya nih, PDIP bisa-bisa gabung ke pemerintahan Pak Prabowo. Karena Megawati dan Pak Prabowo itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang masalah adalah Megawati dan Jokowi. Kan yang jadi presiden nanti Prabowo, bukan Jokowi lagi. Jadi analisanya nih ya, para pengamat politik, nggak ada masalah kalau PDIP merapat ke Pak Prabowo.
Oh, karena yang presidennya adalah Pak Prabowo, bukan Jokowi. Nah, yang menarik kalau sampai PDIP juga merapat, itu mukanya Hasto mau ditaruh di mana ya? Ya, mukanya Adian Napitupulu mau ditaruh di mana ya? Ya taruh di mukanya tetap sih ya. Terus Ganjar itu mau taruh di mana ya? Catat ya, Ganjar bilang dia tidak mau masuk pemerintahan. Kalau sampai partainya masuk pemerintahan, dia masuk pemerintahan juga, kita minta Denny Siregar bully itu Ganjar. Karena Denny kan sudah pernah ngancem Ganjar ya, awas lu kalau masuk pemerintahan. Oke. Aduh, kok jadi anti klimaks ya? Saya jadi nggak happy nih. Jadi banyak yang masuk ke kubu 02 nih. Oke deh, kita lihat saja. Ini kan baru permulaan ya. Tapi ini makin lama makin asik. Tapi yang makin tidak asik lagi kalau PDIP masuk, PKB juga masuk. Semua partai masuk. Nggak ada oposisi. Jadi pemerintahan Pak Prabowo itu nggak ada yang ngawasin. Saya senang sih kalau Pak Prabowo Gibran memimpin negeri ini gitu ya. Tapi saya tetap merasa perlu ada oposisi. Saya sebenarnya mengharapkan PDIP tetap jadi oposisi ya, mengoreksi ya, ngoceh terus ya. Itu memang jadi rame. Kemudian PKS jadi oposisi, PKB jadi oposisi. Yang masuk cuma satu, Nasdem gitu. Ya. Jadi supaya rame gitu. Media massa rame, medsos rame ya. Tapi sudahlah, kita tunggu aja ya. Tapi yang sudah pasti catat, hak angket bubar jalan. Demikian saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.